Kembali berjumpa dengan kami di channel PPHKI, Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia. Hari ini saya bersama Ketua Umum PPHKI Bapak Fredrik J. Pinakunari. Ketemu lagi nih kita ya Pak ya. Halo, dalam ketemu acara lagi. yang sama. Betul. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini judul kita adalah tetap kreatif, tetap semangat di tengah-tengah situasi yang sulit. Nah, baik, kita akan mulai obrolan santai bersama Ya. Ketua Umum PPHKI. Pak, mengawali tahun 2021, Indonesia begitu banyak persoalan yang ternyata tidak sampai di 2020, pandemi belum berakhir. Ya. Tiba-tiba Indonesia harus mengalami banjir, tanah longsor, Ya. gempa bumi, bahkan banyak hal yang membuat kita seolah-olah Indonesia ini kayak dihukum. Nah, Ya. bagaimana Pak Fredrik melihat fenomena yang terjadi di Indonesia? Saya mengimani bahwa dalam konteks kekristenan, hukuman atas dosa dan pelanggaran manusia sudah dijatuhkan dalam tubuh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu melalui karya salib. Oleh karena itu, kalau sekarang ada bencana alam, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan seterusnya, saya mengimani bahwa, saya meyakini bahwa bumi itu punya metabolismenya sendiri yang terus bergerak. Karena secara ilmu pengetahuan, kita ketahui ada lempengan-lempengan tektonik di bawah yang terus bergerak. Sehingga ada saat-saat tertentu terjadi pertemuan lempengan dan itu mengakibatkan bencana alam. Sama seperti wajah kita yang kadang-kadang tumbuh jerawat begitu. Karena wajah kita juga punya metabolisme. Demikian juga bumi punya metabolismenya sendiri. Oleh karena itu, saya tidak mau terlalu cepat langsung menyalahkan Tuhan atau berpendapat bahwa Tuhan lagi marah kepada Indonesia dengan menghukum Indonesia melalui bencana-bencana alam. Karena di 1 Yohanes 4 itu dibilang sebab Allah adalah kasih. Ya kan? Tapi Pak, begini Pak, dalam waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi ini, Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Betul. Bahwa pelihara bumi itu. Ya, Tapi kan kelakuan manusia ini Pak yang membuat bumi ini jadi hancur. betul. Penebangan liar di mana-mana, Ya. bahkan manusia mengeruk kekayaan alam dengan tidak memperhitungkan dan pemeliharaan kembali. Betul. Nah, apakah ini yang makanya orang berpikir jangan-jangan itu kan hukum nih, gara-gara terlalu rakus, terlalu serakah, akhirnya buminya tidak dipelihara. Gini, ketika terjadi bencana yang tadi sudah dijelaskan akibat manusia sendiri kan, Akibat manusia. penebangan liar, orang rakus mengeksploitasi sumber daya alam. Pelakunya kan manusia semua nih. Akibatnya banjir, tanah longsor. Terus kalau gara-gara itu terus Tuhan yang salah, Tuhan yang marah, menurut saya tidak fair sama Tuhan. Ya, Ya kan? betul. Terus jadi tidak fair sama Tuhan. Tuhan bilangin, yang rakus kalian, yang ambil hasil alam sembarangan kalian, sekarang banjir datang, terus bilang aku yang hukumin kalian. Enggak lah, itu ulah manusia. Sehingga peristiwa bencana alam ini terjadi karena ketamatan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Nah, kalau kalian tidak tamak, tidak rakus seperti ini, seharusnya tidak perlu terjadi bencana-bencana alam. Jadi menurut saya tidak fair kalau kemudian kita menyalahkan Tuhan atau bilang Tuhan sedang marah sama kita. Enggak, ini akibat manusia kok. Manusia yang rakus aja tidak bisa menahan diri untuk membabat hutan, dan akhirnya masalah-masalah ini semua terjadi. Terus ini Pak ya, ini kan pandemi belum berakhir, Ya. terus tiba-tiba datang bencana seperti itu. Sementara pandemi ini kita semua diwajibkan harus ada di rumah, tidak berkegiatan, bahkan dibatasi kegiatan-kegiatan di luar. Bahkan ini kita udah mau setahun. Ya. Nah,
pasti orang kan sudah bosan di rumah. Iya. Bosan dan pasti juga banyak orang yang khawatir dengan hidupnya karena Betul. PHK juga kan banyak di mana-mana. Betul. Orang membuka pekerjaan, lapangan pekerjaan sulit juga. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan sementara kita menghadapi situasi yang seperti ini? Oke, ini menarik karena ini sesuatu yang real banget ada di kehidupan kita sehari-hari. Corona dengan segala sesuatunya ini membuat kita harus di rumah demi keamanan, demi keselamatan kita. Dan ketika kita di rumah, artinya perekonomian itu pergerakannya melambat. Tidak heran kalau kemudian terjadilah pemutusan hubungan kerja, bisnis pun sulit, mempertahankan jumlah karyawan juga bagi pengusaha juga sulit, gitu ya. Nah, jadi dalam skala tertentu kondisi ini bisa menimbulkan kekhawatiran. Nah, oleh karena itu kita melihat segala sesuatu dalam perspektif iman, ya. Firman Tuhan itu adalah jawaban dari setiap persoalan dalam hidup manusia. Dan sudah ada jawabannya sebenarnya atas setiap situasi dan kondisi. Ketika kita khawatir, firman Tuhan jelas mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan demikian, itu Filipi 4 ayat 6. Ayat 7-nya, kalau kita tidak khawatir, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi kita nggak boleh khawatir nih ya Pak ya. Firman menasihati kita untuk janganlah kamu khawatir. Nah, ini statement yang menarik. Jadi kita nggak boleh khawatir ya. Rasanya nggak mungkin. Sebagai manusia, kalau bilang tidak boleh khawatir, nggak mungkin. Pasti kita semua pernah khawatir. Tapi Firman juga kasih jawabannya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Dia yang memelihara kamu. Artinya apa? Tuhan tahu bahwa pertama Dia bilang kan jangan. Filipi 4 ayat 6, Ya. jangan. Tapi Dia juga tahu kok walaupun dibilang jangan, orang tetap khawatir. Ya. Oleh karena itu kalau sudah khawatir, serahkanlah. Persoalannya kalau di bahasa Inggris lebih bagus. Oh ya. Casting out your fear upon the Lord. Casting out itu gini, lemparkan segera. Jadi khawatir kan datang nih, kita semua lagi khawatir pasti. Begitu datang, casting out, tidak usah lama-lama. Kalau kita bicara serahkan, seolah-olah telah terjadi serah terima. Saya terima kekhawatirannya dulu, saya pikir-pikir dulu, saya khawatir dulu, ketakutan dulu, baru saya serahkan. Agak lama gitu. Kalau bicara serahkan, tapi kalau casting out dalam bahasa Inggris di King James itu lebih clear gitu. Serahkan, sesegera mungkin pindahkan, lemparkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Mantap ya? Ya. Ada jawaban semua. Semua sudah ada jawaban ya. Makanya rajin baca kitab supaya tahu jawabannya. Kalau tidak rajin baca kitab, bagaimana kita mau tahu jawabannya? Terkadang gini kan Pak, orang itu udah sebenarnya udah tahu firmannya, udah Oke. tahu. Tapi ketika dia berhadapan dengan situasi yang nyata nih, real, Ya. yang sudah di depan mata, mungkin ketika dia berdoa mungkin kekhawatiran itu kayak diredam dulu nih. Oke. Tapi ketika dia keluar dari ruang doanya, ketika dia berhadapan di lapangan, dia lihat seperti ini, khawatirnya itu akan bertambah lagi. Nah, dia sudah tahu firman, tapi ini bagaimana nih supaya betul-betul dia betul-betul punya iman atau apalah ya? Bagaimana itu? Ya. Ini sesuatu yang penting ya untuk didiskusikan. Karena masalah kekhawatiran itu terjadi buat semua orang. Betul banget. Ketika firman kita udah tahu lah, di gereja sering dibilang ya jangan khawatir. Pendeta nggak kurang-kurang untuk ngomong itu. Tetapi pertanyaannya, misalnya orang yang sakit, kan dia khawatir ya. Sakitnya itu terasa di badannya. Terus dia khawatir. Setelah dia bicarain firman, setelah dia doa, terus sakitnya masih tetap ada.
Kan itu pertanyaannya, itu persoalannya yang kemudian muncul ya. Tadi kemudian ditanya terus bagaimana kita ini mensikapi situasi. Pertama yang harus kita settle adalah satu, kekhawatiran tidak merubah situasi. Ya, kita khawatir, kekhawatiran membungkukkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah, khawatir, stres, mengeringkan tulang, tambah sakit. Artinya apa? Solusinya bukan khawatir. Nah, itu dulu yang kita harus sepakatin ya. Solusinya bukan khawatir. Karena gini, ketika kita khawatir ya, artinya kita tidak betul-betul percaya loh sebenarnya sama pertolongan Tuhan. Setuju kalau itu sih Pak. Iya kan? Kalau kita khawatir, artinya kita nggak yakin aman. Firman bilang, Allah, misalnya masalah ekonomi, Firman kan ngomong nih, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala keperluan. Tapi Pak, kekurangan. Membayar kontrakan rumah, anak sekolah, istri sakit lagi, melahirkan lagi. Ini kan banyak nih persoalannya ini. Ini kan di depan mata masalah-masalah ini semua gitu. Tetapi dari firman Tuhan itu tadi kita mau belajar bahwa khawatir tidak membuat keadaan itu berubah menjadi baik. Malah membuat kita makin down, makin terjerembab dalam persoalan yang lebih susah lagi gitu. Nah jadi satu hal yang pasti, ini pribadi, ketika saya mengalami kekhawatiran, dan saya juga mengalami kekhawatiran. Nah ini yang saya mau tanya tadi sih, ternyata Bapak sudah ngomongin. Ini yang saya mau tanyakan, pernah nggak Bapak mengalami kekhawatiran dalam hidup? Ya. Karena saya lihat setiap hari Pak Freddy ini ceria terus, pengacara tapi kok mukanya ceria terus. Nah, pengacara itu kan dekat dengan persoalan ya. Artinya gini loh Pak, kita aja punya persoalan sendiri, Ya. tapi masih mau menyelesaikan persoalan orang lain. Berarti kan kita nambah masalah juga. Oke. Nah, pernah nggak dalam kehidupan Bapak mengalami masalah dan apa yang dilakukan ketika berhadapan dengan persoalan, kekhawatiran itu? Betul. Nah, ini lebih enak nih. Karena saya kan kalau bicara begini tidak berteori ya. Artinya nggak menjelaskan sesuatu konsep. Tetapi kan pertanyaannya clear. Apa yang saya lakukan ketika saya khawatir? Betul. Kan itu. Satu hal yang pasti. Saya baca Alkitab kencang-kencang. Contoh kekhawatiran kan macam-macam ya. Berarti dibaca dengan suara yang Suara. tidak diam. Tidak dalam hati. Ya. Karena khawatir itu kan macam-macam topiknya toh. Ya. Misalnya, kalau bicara sakit, ya puji Tuhan saya jarang sekali sakit lah. Jadi nggak ada topik yang penting dalam hal sakit penyakit. Saya bersyukur saya sehat, tidak pernah mengalami suatu penyakit yang kronis ya. Misalnya, kita pengacara, punya kantor, punya karyawan, punya lawyer yang harus kita gaji setiap bulan. Situasi pandemi misal, kan belum tentu pekerjaan itu ada terus. Ya. Nah ini kan to some extent bisa menimbulkan kekhawatiran. Ya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana saya merespon situasi khawatir itu? Ya. Apakah saya pernah khawatir karena itu? Pernah. Tapi apa yang saya lakukan? Perkatakan firman Tuhan. Ayat favorit yang selalu saya bagikan di PPHKI. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan klien kantorku. Amin. Yang punya kantor semua, Tuhanlah gembalamu, takkan kekurangan klien kantormu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebab Yesus datang untuk memberikanku hidup dalam segala kelimpahan. Ini kan ayat firman Tuhan semua. Dan apa yang saya lakukan? Omongkan itu kencang-kencang, keras bersuara. Apa yang terjadi? Itu khawatir itu hilang loh. Klien sudah datang nggak langsung? Belum. Kan pertanyaan berikut gitu. Setelah Bapak ngomong gitu terus langsung klien datang nggak? Belum. Tapi setelah ngomong begitu, khawatirnya hilang. Ini bisa
bisa dipraktekkan lah sebenarnya dimanapun. Iman timbul dari pendengaran. Yes, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya perlu dibaca dengan keras. Yes, begitu kita baca dengan keras, mulut kita baca, telinga kita dengar, iman kita muncul. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita bicara tentang macam-macam hal, semua sudah ada jawaban dalam firman Tuhan. Dan kalau saya sangat suka dengan kitab Mazmur. Daud sudah mengalami setiap persoalan dalam kehidupan manusia. Paling ringan, paling berat itu Daud sudah pernah alami. Makanya baca itu kitab Mazmur. Ada semua jawabannya di situ. Ini Pak, ada teman saya, mungkin Bapak juga kenal orangnya. Nah dia bilang begini, saya kan sering sharing dengan beliau. Ya. Oh itu Pak Fredrik punya banyak itu, sering di-sharing di Facebook, di YouTube. Dia bilang, oh dia punya waktu yang banyak ya. Sementara kan beliau itu waktunya lumayan padat dengan pekerjaan, belum lagi di rumah seperti apa, tapi masih punya kesempatan untuk membuat konten. Nah ini apa rahasianya nih? Oke, gini, ini menarik tuh. Karena kan bicara waktu ya. Ya. Apa yang kita anggap penting, pasti kita kasih waktu. Kalau orang bilang saya tidak punya waktu, itu agak aneh sebenarnya. Misalnya gini, saya tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Berarti kamu tidak menganggap firman Tuhan itu sesuatu yang penting dalam hidupmu. Kan begitu. Kalau itu sesuatu yang penting, pasti kamu sediakan waktu untuk itu. Nah, kita lawyer nih, misalnya klien, udah punya klien kita. Pak Fredrik, besok jam 7 pagi meeting di Tanjung Priok. Siap, langsung jam 5, setengah 6 saya berangkat tuh ke Tanjung Priok. Karena itu. Kenapa? Penting itu klien. Jadi kalau dia minta jam 7 pagi, saya harus ada di Priok, saya sudah sampai di Priok. Berangkat dari Cibubur jam 5 pagi, berangkatlah ke Priok sana. Kenapa? Karena penting. Firman Tuhan. Firman Tuhan ini kan hidup dan mati kita gitu ya. Ya. Jadi harus kita yang mengadakan waktu untuk firman Tuhan. Harus diadakan waktunya, dikasih prioritas. Karena kalau tidak seperti itu, kalau kita tidak anggap penting, ya kita nggak taruh perhatian dan kita kerjakan yang lain saja. Tapi buat aku, ini masalah hidup dan mati ya. Ini masalah krusial dalam kehidupan. Oleh karena itu harus mengadakan waktu. Waktu harus diadakan. Kita punya 24 jam. Adakan waktu dengan firman Tuhan. Sama seperti olahraga. Ya. Saya rajin berolahraga. Kok punya waktu? Saya adakan waktu. Bukan punya waktu. Semua orang punya waktu sama 24 jam. Tapi saya adakan waktu untuk firman Tuhan. Adakan waktu untuk berolahraga. Kenapa? Itu penting dalam kehidupan. Luar biasa. Jadi di tengah pandemi, di tengah situasi yang memang kita harus kerja di rumah, kita masih banyak hal yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Makanya hari ini topik kita adalah tetap kreatif, tetap semangat di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Ya, situasi yang sulit lah orang Ya, bilang situasi yang sekarang. sulit ya. Kita tahu ada beberapa klien mereka melakukan PHK. Ya. Dan ketika mereka memakai jasa kita pun juga mereka minta pengertiannya untuk fee jangan mahal-mahal Pak, karena situasi lagi sulit. Itu biasa lah dalam hidup. Oke Pak, sebagai closing statement mungkin ya, untuk menyemangati orang-orang di luar sana seperti apa agar supaya mereka tetap terpacu untuk tetap kreatif, tetap punya semangat untuk menghadapi situasi yang kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Ekonomi ini sampai kapan akan pulih kembali seperti semula. Silakan Pak, closing statement. Ya, saya ambil dari kitab Yesaya ya. Itu jelas, kitab Yesaya itu dibilang begini. Janganlah takut sebab aku Allahmu. Janganlah bimbang sebab aku menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan menuntut engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Itu firman Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang jangan takut. Kita diajarkan bahwa
di kitab Yesaya 26 ayat 12 itu. Kita punya damai sejahtera. Sebab apa? Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Tuhan tuh bilang begitu loh. Janganlah takut, tetap punya damai sejahtera. Sebab segala sesuatu yang kamu kerjakan, Akulah, Tuhanlah yang mengerjakannya bagi kamu. Jadi, semangat Tuhan memberkati. Ya, baik, saudaraku, demikianlah closing statement. Jadi di tengah pandemi kita harus tetap kreatif, tetap semangat, dan yang penting kita harus tetap rajin baca firman Tuhan. Yes. Dan baca dengan bersuara supaya timbul iman ya. Yes. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.